Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, kita berjumpa kembali di Tausiah bersama DPP IMIM yang kali ini mengangkat tema tentang musibah dan bencana dalam perspektif Islam. Terminologi musibah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang menyedihkan. Kata musibah berasal dari bahasa Arab asaba yusibu, yang dalam Kamus Al-Munawwir musibah berarti bencana atau malapetaka. Kata musibah ini setidaknya disebutkan 77 kali di dalam kitab suci Al-Quran, tersebar pada 56 ayat di dalam 27 surah. Di antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan ketakutan dan kelaparan, berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Artinya bahwa kejadian musibah atau bencana itu adalah sebuah kepastian. Di dalam surah Al-Mulk, Allah juga menggunakan kata nabluwannakum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji, bahwa ujian itu pasti dihadapi oleh setiap manusia dalam kehidupannya untuk mengetahui siapa di antara mereka yang baik amalannya. Dan oleh karenanya musibah yang merupakan ujian bagi orang yang beriman adalah bentuk dari kasih sayang Allah, karena dengan diuji seseorang pasti akan mendapatkan peringkat yang lebih baik lagi ketika ia mampu survive, mampu melewati ujian itu. Seseorang yang ditimpa musibah, kepadanya disampaikan untuk bersabar, karena orang yang bersabar dijanjikan baginya keistimewaan seperti di dalam surah Al-Baqarah yang disebutkan di lanjutan ayat pada ayat 155 tersebut. Wasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang apabila ditimpa musibah, ditimpa bencana atau malapetaka, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Itulah mengapa sehingga orang yang beriman begitu menakjubkan dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaban lil mu'minin, begitu menakjubkan orang-orang yang beriman ketika ia memperoleh kenikmatan, dia bersyukur atas nikmat itu, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Tapi ketika ia ditimpa musibah, ia bersabar menyikapi musibah itu,
dan Allah lebih sayang lagi kepada orang-orang yang bersabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Dan banyak lagi keterangan yang menjelaskan tentang keistimewaan orang-orang yang bersabar. Saudara, bulan Ramadan kali ini tidak seperti dengan bulan-bulan sebelumnya. Ada kejadian yang menjadikan Ramadan ini berbeda dengan tahun-tahun lalu. Kita menjalani ibadah Ramadan di tengah-tengah wabah virus COVID-19, virus corona. Wabah virus corona adalah sebuah bencana, bahkan secara global disebut sebagai pandemi. Ada beragam cara orang-orang menyikapi wabah ini, terutama ketika kita diminta untuk stay home, tinggal di rumah karena kebijakan lockdown. Ada yang mengisi waktu-waktunya dengan belajar masak. Setiap hari praktek masak. Ada yang setiap hari sibuk dengan seminar melalui aplikasi online. Ada juga yang rebahan, asyik menonton televisi. Tidak sedikit yang memanfaatkan waktu untuk menghafalkan Al-Quran. Maka setelah bencana virus COVID-19, setelah Ramadan berlalu, akan melahirkan banyak sekali orang-orang yang mampu survive keluar dari bencana tersebut, tapi dengan penghasilan, pencapaian yang berbeda-beda. Ada orang yang jago masak, ada orang yang akhirnya bosan karena yang dia lakukan adalah rebahan terus. Tidak sedikit yang sudah tidak sabar lagi terpaksa harus keluar rumah dan akhirnya pulang dengan membawa virus yang barangkali dia menjadi carrier atau bahkan dia juga menjadi positif karena virus tersebut. Tapi banyak orang yang akhirnya keluar setelah virus COVID-19 ini menjadi orang yang semakin beriman, mendapatkan hafalan Quran yang banyak, dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak meskipun dia tinggal di rumah, karena mengisi dengan waktu-waktu yang bermanfaat sembari bersabar. Pada bagian mana kita dari contoh-contoh tersebut? Silahkan evaluasi diri masing-masing. Dan inilah tausiah kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.